Halo semuanya, gue Mikal dan kali ini gue pengen ngebahas si Realme 10. Dan yang gak gue sangka-sangka tuh, si Realme 10 itu bisa ngalahin iPhone di satu aspek ini. Mau tau apa? Tonton sampai habis, jangan skip-skip biar nggak kelewatan. Ya, jadi setelah sebelumnya Realme 8 dan Realme 9 tuh hadir di bulan April setelah selang setahun. Nah, kali ini Realme 10 tuh hadir menjelang akhir tahun. Jadi itu baru sekitar 8 bulan berlalu dari peluncuran Realme 9 series sebelumnya. Untuk desainnya sendiri kalian bisa lihat detailnya di video unboxingnya ya, itu udah gue jelasin cukup lengkap. Dari video itu yang masih kurang gue sebutin mungkin di bagian speakernya yang masih mono. Sama materialnya itu plastik ya, tapi terasa cukup solid. Terus untuk desainnya, bodinya ini tuh mengikuti tren zaman sekarang yang serba mengotak. Dan yang gue suka ini tuh modul kameranya yang minimalis banget. Nggak pakai frame-frame lagi di sekelilingnya, cuma ada 2 bulutan aja gitu. Simple, desain yang sama kayak yang ada di Realme C33 juga. HP ini juga sudah cukup nyaman dipegang di tangan. Sudut-sudutnya nih udah cukup halus walau mengotak. Tapi buat gua tetap HP yang dibekali baterai 5000 mAh ini nyamannya tuh dioperasikan dengan 2 tangan. Mungkin yang bakal jadi perhatian kalian itu adalah bagian layer bezel bawahnya yang cukup tebal. Tapi perlu gue infokan juga kalau di range harga menengah sekitar 3-4 jutaan itu emang wajar kalau bezelnya itu cukup tebal. Kalau mau yang bezelnya lebih tipis, nanti bisa beli yang lebih mahal. Oke? Layarnya juga sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 dan layarnya ini Super AMOLED 90Hz juga loh. Nah, dari segi kameranya, Realme 10 ini pakai kamera utama 50MP dikombinasikan dengan kamera 2MP black and white camera. Sedangkan untuk kamera depannya ini beresolusi 16MP. Kalau dari segi kameranya, si Realme 10 ini tuh cukup disayangkan ya karena menghilangkan kamera ultrawide yang sebelumnya sudah ada di Realme 9 dan menggantinya dengan kamera 2MP black and white aja. Yang jujur aja, gue secara pribadi tuh nggak ngerasa perbedaannya apa dengan atau tanpa kamera 2MP ini. Jadi buat gue pribadi sih ya, ngerasa akan lebih baik kalau ada kamera ultrawide dan kamera wide aja. Untuk kameranya sendiri juga belum ada OIS dan EIS, jadi kalau pengen ambil foto dan video ya diusahakan tangannya lebih stabil lagi. Hasil foto dan videonya bisa kalian lihat sesudah ini. Hasil rekaman kamera belakangnya si Realme 10 di 1080 60 fps ya. Seperti ini kira-kira hasilnya. Ini awannya emang agak mendung sih, jadi nggak biru-biru gitu deh. Tapi ya kira-kira seperti ini untuk tampilannya ya. Dan coba kita bawa lari sedikit-sedikit. Seperti itu kira-kira. Dan ini hasil dari kamera depannya Realme 10 di 1080 30 fps. Kita lihat ya seperti ini. Kalau ngadep ke belakang, muka gue masih kelihatan jelas ya. Dan ya kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kita coba bawa lari. Seperti itu kira-kira. Ada juga mode 2 view video yang kira-kira hasilnya itu seperti ini ya. Jadi kamera depan sama kamera belakang itu langsung diberdayakan. Gini. Ini ada beberapa bentuk ya, ada yang rectangle, ada yang bulat, ada yang dibagi setengah atas setengah bawah. Nah, ini kalau direkam dengan mode movie ya, itu jadi lebih panjang dan somehow gue ngerasa getarannya kok lebih banyak. Ya, begitu ya kira-kira hasilnya kalau pakai movie mode. Nah, ini kalau ngerekam malam hari pakai Realme 10 ya. Malam hari sih, cuman itu banyak lampu-lampu emang. Terus ya kira-kira seperti ini ya untuk hasil videonya. Kemudian ini hasil rekaman dari kamera depannya Realme, masih tempat yang sama, keadaan kondisi malam hari udah sekitar jam 7:30. Ya, inilah kira-kira hasil rekaman videonya. Nah, kalau ini hasil rekaman malam hari dari si kameranya Realme 10. Terbiasa pegang tangan dan kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kondisinya ya sudah cukup gelap ya. Di sini ya ada lampu dan kira-kira seperti ini untuk hasil rekamannya. Lalu ini hasil rekaman dari kamera depannya si Realme 10. Sama di tempat yang sama. Ini keadaan juga sudah gelap. Kira-kira seperti ini untuk hasil rekamannya ya. Nah, tuh udah gelap kan? Gitu hasilnya. Gimana?
Kemudian untuk performanya, HP yang ditenagai oleh chipset Helio G99 ini, gue coba pakai tes Antutu 9 itu dapat skornya berkisar di 371 ribuan sampai 388 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5-nya, hasilnya seperti yang kalian lihat di layar ya. Langsung aja cobain buat main game. Ini gue coba pakai Mobile Legends, dia bisa di grafis High Ultra. Dan hasil perfdognya stabil di 58,9 fps. Selama setengah jam permainan ini suhu dari 32 derajat naik ke 36,6 derajat dan baterai berkurang dari 82% ke 76%. Berkurang sekitar 6%. Kemudian buat main PUBG, ini bisa grafis maksimal di HD High dan settingan Smooth Ultra udah bisa juga. Gua pakai main setengah jam ini suhunya meningkat dari 32 derajat ke 35,8 derajat. Dan baterai berkurang dari 75% ke 69%. Jadi berkurang sekitar 6%. Terus untuk perfdognya ini average-nya di 38,7 fps. Kemudian untuk main Genshin Impact ini gue main di grafik lowest dengan fps 30. Ini yang paling playable ya menurut gue. Dan selama permainan tuh nggak ada frame drop yang berarti. Perfdognya ini dapat di rata-rata 27,2 fps dan untuk suhunya naik dari 32 derajat ke 35,2 derajat. Serta baterai berkurang dari 64% ke 58%. Ini berkurang sekitar 6% juga ya. Jadi dari tadi gue cobain ketiga game itu rata-rata berkurang 6% ya. Baru nyadar gue. Nah, terus kalau kalian cukup jeli ngeliatin hasil foto-foto yang gue ambil, itu ada satu hal yang menang dari si Realme ini dibandingkan dengan iPhone. Kalau kalian sering ngeliatin IG story gue atau IG story teman-teman yang pakai iPhone pasti tahu deh. Kalau iPhone itu banyak banget flare-nya. Dan di Realme 10 ini walaupun beberapa kali ada flare-nya, tapi tetap nggak sebanyak flare di iPhone. Dan ini tuh bikin gue heran aja gitu. Gimana kagak? HP Realme yang di kelas menengah ini aja bisa bikin flare-nya itu minim gitu. Kok iPhone yang harganya sampai puluhan juta nggak ngotak itu, kayaknya susah banget ngurusin flare-nya tuh. Ya, entahlah. Mungkin itu bakal menjadi misteri ilahi aja. iPhone juga nggak tahu akan benerin flare-nya atau enggak. Terus, buat kalian yang penasaran unboxing-nya gimana, langsung aja nonton di video gue sebelumnya. Itu ada video unboxing-nya sendiri, terpisah. Jangan lupa nontonnya. Buat nambahin AdSense gue. Oke? Anyway, thanks for watching. Kalau suka langsung aja klik like, share, dan subscribe ke channel ini karena akan sangat membantu channel ini untuk berkembang. Gue Mikael dari Gadget Apa, undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Kelar juga. Saatnya bobo.